Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kalian sehat walafiat, tetap jaga kesehatan, tetap prokes. Semoga pandemi segera berlalu dan kita dapat bertemu di SMA Negeri 2 Kota Agung. Pada hari ini, pada masa pengenalan lingkungan sekolah SMA Negeri 2 Kota Agung tahun pelajaran 2021-2022 pada hari Kamis 8 Juli 2021, perkenalkan, nama saya Triwahyuni, alamat rumah Jalan Bayangkara nomor 5 Kota Agung, dan saya mengampu mata pelajaran kimia. Pada hari ini diberi kesempatan untuk memberikan materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Materi kesadaran berbangsa dan bernegara ini saya sampaikan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara pada pemuda Indonesia. Di era globalisasi ini banyak tantangan memang bagi negeri kita, namun kesadaran berbangsa dan bernegara sudah selayaknya rakyat dan pemerintah untuk bersama-sama memberikan pemahaman bagi rakyatnya, khususnya kaum muda. Pemerintah ikut bertanggung jawab mengemban amanat untuk memberikan kesadaran berbangsa dan bernegara bagi warga negaranya. Bila rakyat bangsa Indonesia sudah tidak memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, maka ini merupakan bahaya besar bagi kehidupan berbangsa dan negara, yang mengakibatkan bangsa ini akan jatuh ke dalam kondisi yang sangat parah dan bahkan jatuh terpuruk dari bangsa-bangsa yang lain yang telah mempersiapkan diri dari gangguan bangsa lain. Mengingat kondisi bangsa kita sekarang merupakan salah satu indikator bahwa warga negara Indonesia di negeri ini telah mengalami penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini bisa kita lihat dalam keadaan sekarang di berbagai daerah sering bergejolak, diantaranya tawuran antar warga, perkelahian pelajar, ketidakpuasan terhadap hasil pilkada, perebutan lahan pertanian maupun tambang, dan lain-lain. Kesadaran berbangsa dan bernegara mempunyai makna bahwa individu yang hidup dan terikat dalam kaidah dan naungan di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mempunyai sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi keikhlasan, kerelaan bertindak demi kebaikan bangsa dan negara di Indonesia. Berbagai masalah yang berkaitan dengan kesadaran berbangsa dan bernegara sebaiknya mendapat perhatian dan tanggung jawab kita semua sebagai amanat pada Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjaga dan memelihara negara kesatuan wilayah Republik Indonesia serta kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan. Hal ini dapat mengganggu kesadaran berbangsa dan bernegara di tingkat pemuda. Yang perlu dicermati secara seksama adalah semakin tipisnya kesadaran dan kepekaan sosial di tingkat pemuda. Padahal banyak persoalan-persoalan masyarakat yang membutuhkan peranan pemuda untuk membantu memediasi masyarakat agar keluar dari himpitan masalah, baik itu masalah sosial, ekonomi, dan politik. Karena dengan terbantunya masyarakat dari semua lapisan keluar dari himpitan persoalan, maka bangsa ini tentunya menjadi bangsa yang kuat dan tidak dapat diintervensi oleh negara manapun. Karena masyarakat itu sendiri yang harus disejahterakan dan jangan sampai mengalami penderitaan. Di situ pemuda telah melakukan langkah konkret dalam melakukan bela negara. Kesadaran bela negara adalah di mana kita berupaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air. Kesadaran bela negara juga dapat menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme di dalam diri masyarakat. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, penuh tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Keikutsertaan kita dalam bela negara merupakan bentuk cinta tanah air terhadap kita. Nilai-nilai negara yang harus lebih dipahami penerapannya dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara antara lain: 1. Cinta tanah air. Kita dapat mewujudkan semua dengan cara kita mengetahui sejarah negara kita sendiri, melestarikan budaya-budaya yang ada, menjaga lingkungan kita, dan pastinya menjaga nama baik negara kita.
Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sikap kita yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa, yang selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsa. Kita dapat mewujudkan dengan cara mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok dan menjadi anak bangsa yang berprestasi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Yang ketiga, Pancasila. Ideologi kita, warisan dan hasil perjuangan para pahlawan sungguh luar biasa. Pancasila bukan hanya sekedar teoritis dan normatif saja, tetapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu bahwa Pancasila adalah alat pemersatu keberagaman yang ada di Indonesia yang memiliki beragam budaya, agama, etnis, dan lain-lain. Pancasila inilah yang dapat mematahkan setiap ancaman, tantangan, dan hambatan. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dalam wujud bela negara, tentu saja kita harus rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contoh, nyatanya seperti sekarang ini, yaitu perhelatan misalnya SEA Games, Asian Games, Olimpiade. Para atlet bekerja keras untuk bisa mengharumkan nama negaranya. Mereka berlatih keras tiap hari, walaupun mereka harus merelakan untuk mengorbankan waktunya. Begitu juga dengan supporter yang rela berlama-lama menghabiskan waktunya antri hanya untuk mendapatkan tiket demi mendukung langsung para atlet yang berlaga demi mengharumkan nama bangsa. Yang kelima, memiliki kemampuan bela negara. Kemampuan bela negara itu sendiri dapat diwujudkan dengan tetap menjaga kedisiplinan, ulet, bekerja keras dalam menjalani profesi masing-masing. Kesadaran bela negara dapat diwujudkan dengan cara ikut dalam mengamankan lingkungan sekitar seperti bagian dari Siskamling atau Ronda, membantu korban bencana alam. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia sering sekali mengalami bencana alam, menjaga kebersihan, minimal kebersihan tempat tinggal kita sendiri, mencegah bahayanya narkoba yang merupakan musuh besar bagi generasi penerus bangsa, mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok. Karena di Indonesia sering sekali terjadi perkelahian yang justru dilakukan oleh para pemuda. Cinta produksi dalam negeri. Agar Indonesia tidak terus-menerus mengimpor barang dari luar negeri. Melestarikan budaya Indonesia dan tampil sebagai anak bangsa yang berprestasi, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Apabila kita mengajarkan dan melaksanakan apa yang menjadi faktor-faktor pendukung kesadaran berbangsa dan bernegara sejak dini, yakni dengan mengembalikan sosialisasi pendidikan kewarganegaraan di sekolah-sekolah, juga disosialisasi di masyarakat, niscaya akan terwujud. Nasionalisme adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Nasionalisme terdiri atas dua, nasionalisme dalam arti sempit, yaitu sikap mencintai bangsa sendiri secara berlebihan, sehingga menganggap bangsa lain rendah kedudukannya. Nasionalisme ini disebut juga dengan nasionalisme yang chauvinisme, contohnya Jerman pada masa Hitler. Nasionalisme dalam arti luas yaitu mencintai bangsa dan negara sendiri dan menganggap semua bangsa sama derajatnya. Ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme di Indonesia. Mengembangkan persamaan di antara suku bangsa penghuni Nusantara. Yang kedua, mengembangkan sikap toleransi. Yang ketiga, memiliki rasa senasib dan penanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. 4 hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme adalah yang pertama, sukuisme, menganggap suku bangsa sendiri paling baik. Yang kedua, chauvinisme, menganggap bangsa sendiri paling unggul. Yang ketiga, ekstremisme, sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, kalau perlu dengan kekerasan dan senjata. Yang keempat, provinsialisme, sikap selalu berkutat dengan provinsi atau daerah. Sikap patriotisme adalah sikap rela berkorban segala-galanya termasuk nyawa sekalipun untuk mempertahankan kejayaan negara. Ciri-ciri patriotisme adalah yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang keempat, berjiwa pembaharu. Yang kelima, tidak kenal menyerah dan
putus asa. Nah, bagaimana implementasinya sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya dalam kehidupan keluarga, menyaksikan film perjuangan, membaca buku bertema perjuangan, dan mengibarkan bendera merah putih pada hari-hari tertentu. Terus misalnya lalu dalam kehidupan sekolah, melaksanakan upacara bendera, mengkaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai perjuangan, belajar dengan sungguh-sungguh untuk kemajuan kita. Yang ketiga, dalam kehidupan masyarakat, bagaimana mengembangkan sikap kesetiakawanan sosial di lingkungannya, memelihara kerukunan di antara sesama warga, dan yang selanjutnya dalam kehidupan berbangsa meningkatkan persatuan dan kesatuan, melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang 1945, mendukung kebijakan pemerintah, mengembangkan kegiatan usaha produktif, mencintai dan memakai produk dalam negeri, mematuhi peraturan hukum, tidak main hakim sendiri, menghormati dan menjunjung tinggi supremasi hukum, dan menjaga kelestarian lingkungan. Terima kasih. Selesai sudah materi pada hari ini. Kalian diwajibkan merangkum, ditulis di buku tugas kalian. Terima kasih. Semoga kita selalu sehat, selalu jaga prokes. Semoga pandemi ini segera berlalu dan kita dapat bertemu lagi di sekolah di SMA Negeri 2 Kota Agung. Salam sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.